Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online. Bagaimana dengan kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa terapkan 3M. Kita lanjut ya pembahasan agama kelas 2, masih dengan pelajaran 7 ya, dengan judul berani. Yang kita akan bahas kali ini adalah pembahasan LKS ya. Siapkan LKS. Kita akan bahas, buka halaman 3 ya. Di sini ada pelajaran 1 berani. Ada kompetensi dasar yang kalian harus capai ya. Di sini ada 3.3 dan 3.11. 3.3 ini meyakini kebenaran kisah Nabi Soleh ya. Kemarin kan Ibu udah kasih videonya ya, mungkin kalian sedikit tahu ya. Jadi dengan adanya video tentang kisah Nabi ya, sedikitnya kalian bisa tahu dan bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian 3.11 menunjukkan sikap berani bertanya sebagai implementasi dan memahami kisah teladan Nabi Soleh alaihissalam ya. Jadi kalian juga harus menerapkan sikap berani. Beraninya dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan ya. Lanjut kita buka LKS halaman 4 dan 5 ya. Di sini mengenal kisah keberanian Nabi Soleh ya. Nabi Soleh nanti ini kemarin kita sudah bahas ya, dari cerita kemudian pembahasan buku cetaknya. Sekarang kita coba lihat lagi ya. Sejak belum diangkat menjadi nabi, beliau sudah terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya ya. Kaumnya sangat menghormatinya. Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk berdakwah di tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad ya. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Ajakan Nabi Soleh pada kaumnya, ternyata bangsa Samud ini menyembah berhala seperti kaum Ad. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Ia mengharap upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan, maka tanpa putus asa, dengan sabar dan telaten beliau tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kekufuran ya. Nabi Soleh dituntut kaumnya mengeluarkan mukjizat ya. Jadi di sini kaum Samud tidak percaya kan kepada Nabi Soleh ya, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kaum Samud meminta bukti ya bahwa Nabi Soleh ini utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada suatu hari Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh, bukan hanya mempercayai Nabi Soleh, melainkan berharap agar Nabi Soleh tak bisa mengeluarkan mukjizatnya. Dengan demikian mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Soleh. Namun pada saat itu benar-benar terjadi ya suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Batu gunung ini terpecah dan keluar unta. Unta ini merupakan mukjizat dengan sebutan Nakatullah yang artinya unta Allah ya. Jadi unta yang keluar dari batu besar ini diberi nama Nakatullah yang artinya utusan Allah. Nabi Soleh ini berpesan kepada umatnya, inilah unta mukjizat dari Tuhanku. Unta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis, tetapi perhatikan pesanku ini. Unta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Unta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini unta ini minum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur. Sebaiknya besok para penduduk boleh mengambil air sumur dan unta tidak minum air sedikit pun juga ya. Kaum Samud setuju dengan perjanjian itu. Hari itu pun unta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memerah susu unta untuk bergantian. Kedurhakaan kaum Samud ya. Nah, jadi kaum Samud sudah sedikit percaya ya, tapi dia masih belum yakin kalau Nabi Soleh ini utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini ada kedurhakaan kaum Samud ya. Sejak munculnya unta yang membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan hebat imannya.
Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Soleh. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Soleh. Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh unta Nabi Soleh, mereka akan mendapat hadiah berupa gadis cantik ya. Setelah unta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan beraninya menantang Nabi Soleh. Hei Soleh, unta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami ya. Jadi kaum Samud ini menantang Nabi Soleh ya, mana azab yang akan diterima kepada kami katanya ya dari Allah Subhanahu wa taala, karena mukjizat Nabi Soleh ini sudah dibunuh sama kaum Samud ya. Berkatalah Nabi Soleh, kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah azab yang dijanjikan Allah kepadamu. Akhirnya terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir dan meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu selamat. Hanya Nabi Soleh dan para pengikutnya saja yang terhindar dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta, dan hewan peliharaan mereka yang benar-benar hancur total. Itulah azab bagi kaum yang durhaka ya. Nah, demikian ya tadi kisah Nabi Soleh ya bersama kaum Samud yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut masuk ke B, sikap berani bertanya ya, seperti telah mencontohkan ya sikap beraninya Nabi Soleh kepada kaum Samud untuk menyebarkan agama Allah ya, bukan untuk menantang ya. Jadi untuk keberaniannya menyebarkan agama Islam kepada kaum kafir, meluruskan jalan yang benar. Oke, lihat di sini sikap berani bertanya. Pernahkah kamu tersesat? Ketika kita tersesat pasti akan merasa bingung dan khawatir. Biasanya kita malu untuk bertanya kepada orang-orang di sekitar kita dan menyebabkan kita tersesat. Jika kita tidak ingin tersesat, maka kita jangan malu untuk bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan ya. Sikap berani bertanya perlu kita tumbuhkan sejak dini. Berani bertanya sangat membantu kita dalam mencari ilmu. Jika kita kurang paham terhadap materi pelajaran di sekolah, maka kita harus berani bertanya kepada ibu guru atau pak guru. Jika kita tidak tahu atau lupa jalan ke arah yang dituju, maka kita harus berani bertanya kepada orang-orang di sekitar agar tidak tersesat. Ingat, ada ungkapan berbunyi, malu bertanya, sesat di jalan. Itu memang benar ya. Selain berani bertanya, sebagai anak Islam kita wajib bertanya dengan santun dan ramah. Jika mau bertanya, jangan asal bertanya tanpa tujuan. Kalau sedang dijelaskan materi pelajaran tertentu, maka sebaiknya pertanyaan kita tentang materi pelajaran tersebut yang menurut kita belum jelas. Kita jangan malu bertanya, mari kita biasakan senang bertanya. Sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang bertanya tentang apakah pengertian iman dan Islam. Ya, tujuan dari kisah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad adalah mengajarkan sesuatu kepada kaum muslim yang sedang bersama Rasulullah. Dalam proses belajar, tanya jawab merupakan hal penting, seperti firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jikalau kamu tidak mengetahuinya ya. Sesuai dalam hadis Rasulullah riwayat At-Tabrani, riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi muslim ya. Jadi wajib ya kalian menuntut ilmu dari sejak kecil sampai kita masuk ke liang kubur ya. Kita harus belajar, hidup itu untuk belajar ya, belajar juga untuk hidup ya. Oke, di sini ada latihan yang harus kalian kerjakan ya, halaman 7, 8, 9, dan 10. Ini nanti kalian kerjakan ya, kemudian kirim lagi ke ibu lewat Google Classroom
Oke, pembahasan pembelajaran 7 berani ya, cukup sekian dari kisah Nabi Soleh dan berani dalam kebenaran. Pembahasannya selesai. Ibu ucapkan selamat pagi, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.